Biasa melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan nggak usah khawatir. Suatu saat Anda yang akan menikmati pekerjaan terbaik Anda. Anda yang akan menikmati hasil pekerjaan atau hasil karya yang terbaik yang sudah Anda berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak Akang dan Teteh semua, ya, kakak-kakak semua, ya. Salah satu hal yang membahagiakan dalam hidup saat karya kita itu diapresiasi oleh orang. Salah satunya ketika ada yang bertemu dengan saya, Pak Jamil, saya penggemar video-video Pak Jamil, ya. Dan salah satu video yang saya gemari adalah yang saya sukai ketika Pak Jamil bercerita tentang hukum kekekalan energi. Bahwa kalau kita berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan, balasan kebaikan, dan kalau kita berbuat keburukan akan mendapat balasan keburukan, dan itu sempurna. Dan setelah saya pelajari dari berbagai riset, ya ada Profesor Richard Wiseman maupun riset-riset yang lain, ternyata memang membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan buruk itu akan membuat hidup kita dipenuhi dengan penderitaan, ya, dan kemalangan, ya. Belum lagi kemudian kalau ditinjau dari segi spiritual, dari ilmu agama, ternyata apa? Memang kebaikan berbalas kebaikan, keburukan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan. Dan itu sempurna, ya. Bagi agama bahkan balasan itu ada dua, balasan di dunia dan balasan di kehidupan dan akhirat. Dan dia mengatakan, saya sangat meyakini itu Pak Jamil. Tetapi kalau saya menceritakan itu kepada orang-orang yang awam, ya, dengan menggunakan cerita, adakah Pak Jamil punya cerita yang kemudian bisa menyadarkan orang, mengingatkan orang bahwa kebaikan yang kita lakukan akan berbalas sempurna kebaikan, dan keburukan yang dilakukan seseorang akan berbalas keburukan kepada orang tersebut. Akhirnya saya berpikir, apa yang kira-kira tepat, ya? Maka saya teringat cerita yang pernah diceritakan oleh orang tua saya kepada saya. Nah, orang tua saya, tepatnya bapak saya, bercerita bahwa ada seorang raja punya 3 penasehat. Kepada penasehatnya ini sang raja masing-masing memberikan 1 karung. Dan kemudian sang raja mengatakan, tolong ambilkan buah di taman, ya, karena memang tamannya itu banyak mangga terutama, ya. Maka kemudian 3 penasehat ini semuanya mengambil masing-masing 1 karung dan pergi ke taman, ya, untuk mengambil buah yang ada di taman. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ternyata penasehat yang pertama itu mengeluh, aku ini kan penasehat, masa suruh ngambil buah sih di taman? Ya, harusnya yang ngambil buah di taman itu tukang kebun, bukan penasehat. Kalau aku harusnya untuk hal-hal yang strategis, bukan untuk ngambil buah. Tapi kan dia tidak berani mengucapkan itu di depan raja, ya. Dan akhirnya apa? Karena dia itu mengeluh, ya, tentang tugas yang diberikan oleh sang raja, akhirnya dia ngambil buah yang jatuh, ngambil buah yang gampang diambil, masih mentah pun dimasukkan ke dalam karung. Ya, pokoknya karungnya kelihatan penuh, sudah menunaikan tugas sang raja. Penasihat yang kedua berpikir lain lagi. Raja itu kan sibuk, nggak punya waktu luang, nggak mungkin dia memeriksa isi karung. Maka dia ambil daun masukin karung. Ya, kadang-kadang ranting masukin karung, daun lagi masukin karung. Dia berpikir pokoknya karungnya kelihatan penuh. Ya, dilihat dari jauh, oh sudah penuh karungnya. Raja nggak mungkin memeriksa isi karung. Ya. Sementara penasihat yang ketiga berpikir lain lagi. Oh, ini perintah dari raja, ini titah dari raja, maka saya harus memberikan yang terbaik. Maka dia manjat pohon dengan susah payah, ngambil buah yang terbaik, masukin karung. Cari buah yang terbaik, masukin karung. Pindah pohon lagi, cari buah yang terbaik, masukin karung. Dan karungnya kemudian terlihat penuh. Sama-sama penuh 3 karung itu, dan setelah sore hari, mereka bertiga menghadap kepada sang raja. Dan ketika menghadap sang raja, mereka mengatakan, Tuan Raja, titah paduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan? Dan apa jawab raja itu? Raja itu menjawab, buka karungnya, makan isinya. Gimana para pemirsa? Maka kemudian penasihat yang pertama membuka karung dan kemudian makan isinya. Apa yang dimakan? Buah mentah,
Ada yang buah jatuh berarti buah busuk. Aduh, buah mentah ini asem tenan, ini asem tenan orang Jawanya. Penasihat yang kedua, makan daun. Ya, kalau dalam bahasa ilmu biologi, aduh herbivora ini, herbivora ini, herbivora. Aku makan daun ini. Penasihat yang ketiga, karena dia ngambil buah yang terbaik, maka yang dimakan adalah buah yang terbaik. Enak, ya, manis, lezat rasanya. Maka para pemirsa semuanya, hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih penasihat yang pertama, boleh memilih penasihat yang kedua, dan juga boleh memilih penasihat yang ketiga. Saran saya, pilihlah penasihat yang ketiga. Apa? Biasa melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan nggak usah khawatir. Suatu saat Anda yang akan menikmati pekerjaan terbaik Anda. Anda yang akan menikmati hasil pekerjaan atau hasil karya yang terbaik yang sudah Anda berikan. Dan kalau kita punya prinsip bahwa apapun yang kita lakukan kembalinya sempurna kepada kita, enggak bakal ketuker, maka dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu disibukkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, terbaik, terbaik. Bekerja baik bukan karena dilihat orang, bekerja baik bukan karena ingin dipuji orang. Kita tahu bahwa perbuatan baik itu akan kembali kepada kita, sempurna, tidak tertukar. Dan apalagi perbuatan baik itu pun akan diterima oleh Sang Maha Kekasih, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai amalan kita, persembahan kita kepadanya. Jadi, kebaikan di dunia didapatkan, kebaikan di akhirat juga akan didapatkan. Maka, yakinlah, bila kita melakukan yang terbaik, akan dapat yang terbaik. Jika ada orang yang melakukan yang buruk, dia akan dapat balasan yang terburuk. Sibukkan hidup kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang kalau di dalam Kubik Leadership sering disebut epos, epos, epos. Energi positif, energi positif, energi positif. Semakin banyak energi positif kita, semakin banyak energi positif yang kita tabung di alam ini, maka urusan kita akan dipermudah oleh alam. Boleh jadi karir kita jadi lebih mudah, bisnis kita jadi lancar, anak-anak dapat beasiswa, dan kemudian kita sehat selalu. Selalu hidupnya dipenuhi keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan. Kebaikan, 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 kebaikan. Mudah-mudahan cerita ini memperkuat keyakinan Anda dari riset-riset yang sudah dipelajari, dari berbagai macam pemahaman agama, bahwa kebaikan berbuah kebaikan, keburukan kembali menjadi keburukan. Selamat menabur kebaikan, karena menabur kebaikan itu, ya menurut banyak pakar juga, itu bagian dari healing kita. Dan kalau menurut WHO, orang yang berbagi kebaikan, berbagi kebaikan, berbagi kebaikan itu pertanda bahwa dia itu sehat mentalnya. Ya, jadi orang yang egois, yang malas berbuat kebaikan, sibuk hanya untuk dirinya sendiri, menurut WHO itu tanda dia kurang sehat mental. Anda ingin sehat mental? Berbagilah kebaikan dan itu akan berbalas kebaikan untuk Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan sibuk berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses, mulia.